Guys, gimana kabar kamu hari ini? Aku nggak tahu kamu lagi ada di posisi mana sekarang. Mungkin lagi duduk sendirian di kamar, rebahan sambil ngeliatin atap, atau lagi jalan sambil mikirin banyak hal. Tapi kalau kamu ada di sini, dengerin ini, mungkin ada sesuatu dalam dirimu yang lagi nyari jawaban, atau setidaknya butuh ditemenin sama kata-kata. Aku pengen cerita soal sesuatu yang sebenarnya pernah dirasain hampir semua orang, tapi jarang ada yang mau benar-benar jujur soal itu. Tentang luka, tentang kehilangan, tentang rasa hancur yang datang bukan karena hidup tiba-tiba keras, tapi karena hati kita pernah ditaruh di tangan orang lain, dan mereka nggak menjaganya. Iya, ini buat kamu yang lagi duduk di kamar tengah malam, mata bengkak, HP di tangan, nunggu notifikasi yang nggak kunjung datang. Atau buat kamu yang pura-pura sibuk di kantor, tapi pikiran masih muter-muter sama satu nama yang udah nggak layak ada di kepala kamu lagi. Kalau kamu ngerasa kayak dunia tiba-tiba gelap, padahal kemarin masih ketawa bareng mereka. Kalau kamu ngerasa kayak hati diinjak-injak, terus dikasih tisu basah, terus disuruh, udah, move on aja, tenang. Kita nggak bakal ngomongin waktu yang bakal nyembuhin, atau dia nggak worth it kayak di quote Instagram. Kita ngobrol beneran. Kayak temen yang duduk di sebelah, kasih teh hangat, terus bilang, gue ngerti, tapi sekarang kita ubah cara mainnya. Karena jujur aja, kamu nggak cuma ditinggal, kamu dihancurin. Bukan fisik, tapi bagian dalam yang paling rapuh. Mereka pernah bikin kamu ngerasa kayak pusat semesta, terus tiba-tiba kamu jadi debu yang mereka tiupin kayak nggak ada artinya. Dan yang paling sakit, dunia bilang, nanti juga sembuh. Tapi kenyataannya, waktu nggak nyembuhin luka yang nggak pernah kamu hadapin. Waktu cuma ngajarin kamu jago pura-pura, jago ketawa di story, jago bilang, aku udah baik-baik aja. Padahal tiap malam masih ngecek story mereka diam-diam. Nah, ini yang jarang orang berani bilang, patah hati itu bukan soal mereka. Ini soal kamu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu pernah kasih kepercayaan terlalu besar ke seseorang yang enggak layak megangnya. Kamu pernah kasih mereka kunci ke hatimu, terus mereka main-main sama kuncinya kayak mainan murah di pasar. Dan pas kamu sadar itu kayak bangun dari mimpi buruk. Kamu tiba-tiba lihat, oh, selama ini aku yang kasih mereka kekuatan buat bikin aku hancur. Dan dari situ, mulai ada pilihan. Kamu bisa terus teriak, ngejelasin, ngechat, kenapa sih? Atau kamu bisa memilih diam. Bukan diam karena takut, bukan diam karena menyerah, tapi diam karena kamu sadar. Reaksimu sama dengan bahan bakar buat ego mereka. Bayangin kayak nonton film. Adegan pertama, kamu duduk gelap-gelapan, mata nempel di layar HP, nunggu pesan yang enggak datang-datang. Kamu ngerasa kayak karakter utama di drama yang tragis banget. Nangis di kamar mandi, nulis diary, terus ngepost quote sedih. Lalu, adegan kedua, kamu pelan-pelan turunin HP. Nggak ngechat, nggak ngestok, nggak nanya ke teman. Cuma tutup mata, tarik napas, dan pilih diam. Tanpa drama, tanpa kamu bakal nyesel. Cuma nothing. Dan di adegan ketiga, mereka mulai gelisah. Ego mereka mulai goyah. Mereka mulai mikir, kok nggak ada kabar? Apa dia udah move on? Apa dia nggak peduli lagi? Karena diam itu nggak kosong. Diam itu hadir. Dan kalau kamu pegang diam itu dengan disiplin, kamu jadi nggak bisa dilupain. Tapi ini bukan soal balas dendam. Ini soal ngembaliin kekuatan ke tangan sendiri. Karena selama ini, kamu kira cinta itu berarti harus terbuka, harus jujur, harus kasih semua. Tapi kenyataannya, memberi semua ke orang yang salah, itu kayak kasih kunci rumah ke maling. Mereka masuk, ambil yang mereka mau, terus pergi. Dan kamu masih nunggu di depan pintu, mikir mungkin dia balik. Nah, sekarang waktunya berhenti nunggu. Karena kekuatan sejati bukan di kata-kata, bukan di status galau, bukan di DM kita bisa ngobrol,
yang akhirnya diabaikan. Kekuatan sejati ada di ketenangan, di kemampuan kamu buat nggak bereaksi pas hati lagi panas, di keberanian buat nggak ngecek story mereka buat kesekian kalinya, di disiplin buat nggak nge-reply meski jari udah di atas keyboard. Awalnya, diam itu berat banget, kayak nahan napas di bawah air. Tiap detik rasanya pengen keluar, teriak, "Lihat aku masih di sini." Tapi percaya deh, semakin lama kamu tahan, semakin kuat paru-paru batinmu. Dan suatu hari, kamu sadar, kok aku nggak ngecek HP pas bangun tidur tadi? Itu bukan kebetulan. Itu tanda kamu mulai hidup lagi. Bukan buat mereka, tapi buat diri sendiri. Dan ini yang paling ironis. Begitu kamu berhenti ngejar, mereka mulai cari. Begitu kamu nggak peduli, mereka jadi penasaran. Begitu kamu nggak bereaksi, mereka mulai goyah. Bukan karena kamu main psikologis, tapi karena kamu akhirnya jadi versi dirimu yang nggak gampang dimainin. Dan di titik itu, kamu sadar, balas dendam terbaik bukan mereka minta maaf, tapi kamu udah nggak butuh mereka lagi. Kamu nggak lagi nunggu validasi dari orang yang pernah anggap kamu nggak penting. Kamu udah cukup buat diri sendiri. Dan itu bukan dingin. Itu namanya harga diri. Sekarang mungkin ada yang bilang, "Wah, jadi sombong ya?" Atau, "Kok jadi kaku banget sih?" Tapi yang ngomong gitu biasanya belum pernah merasakan betapa melegakannya. Jadi orang yang nggak gampang diombang-ambingin perasaan orang lain. Kamu nggak jadi kaku, kamu jadi jelas. Kamu nggak jadi sombong, kamu jadi tahu harga diri. Kamu nggak jadi nggak peduli, kamu cuman pilih siapa yang layak dapat perhatianmu. Dan itu langka banget di zaman sekarang, di mana semua orang sibuk pamer perasaan, cari perhatian, minta dikasihani. Kamu malah tenang, diam, tapi kuat. Dan justru karena itu, kamu jadi magnet. Bukan karena kamu cari perhatian, tapi karena kamu nggak butuh perhatian buat ngerasa berharga. Jadi, kalau hari ini kamu lagi di titik paling bawah, ingat, mereka nggak ngehancurin kamu karena mereka hebat. Mereka cuma bisa ngehancurin kamu karena kamu pernah kasih mereka izin buat megang hatimu. Tapi sekarang, izin itu udah kamu tarik balik. Dan dari sini, kamu bangun ulang. Bukan jadi orang yang sama, tapi jadi versi dirimu yang lebih tenang, lebih tegas, lebih utuh. Karena patah hati itu bukan akhir. Itu adalah undangan buat jadi orang yang nggak gampang dipecahin lagi. Dan kamu udah mulai. Jadi, tarik napas lagi. Matikan HP sebentar. Dan ingat, diammu hari ini bisa jadi fondasi kekuatanmu besok. Tapi jangan salah, diam itu bukan berarti kamu nggak ngerasa apa-apa. Kamu tetap ngerasa sakit, tetap ngerasa kosong, tetap ngerasa kayak dunia runtuh. Tapi bedanya sekarang, kamu nggak biarin perasaan itu ngatur hidup kamu. Kamu nggak kirim kenapa sih pas mereka ngilang. Kamu nggak nge-like foto lama biar mereka notice. Kamu nggak nanya ke teman dia lagi sama siapa. Karena setiap kali kamu lakuin itu, kamu ngasih tahu mereka, aku masih di sini, ambil lagi hatiku, hancurin lagi. Dan kamu udah capek jadi tempat buat mereka buang sampah emosional. Jadi ganti skripnya. Hari ini kamu latihan. Kalau HP bergetar, jangan langsung buka. Kalau muncul keinginan ngestok, tutup aplikasinya. Kalau muncul keinginan ngechat, kita bisa ngobrol, tulis di notes, terus hapus. Karena setiap kali kamu tahan, kamu nggak cuma ngelindungin hati kamu. Kamu ngasih tahu diri sendiri, aku layak dihargai. Aku nggak perlu ngemis perhatian. Dan lama-lama, diam itu nggak lagi terasa kayak hukuman. Diam itu jadi senjata, jadi perisai. Jadi bukti bahwa kamu udah naik level. Karena orang yang beneran kuat, bukan yang bisa nahan nangis, tapi yang bisa nahan diri buat nggak balik ke orang yang udah nyakitin dia. Dan suatu hari nanti, mereka bakal balik.
Mungkin lewat DM, mungkin lewat teman, mungkin lewat kebetulan di mall. Dan pas itu terjadi, kamu nggak bakal ngerasa seneng, kamu nggak bakal ngerasa lega, kamu cuma bakal ngerasa, loh kok masih mikirin aku? Karena kamu udah jauh di depan. Kamu udah sibuk bangun hidup baru. Kamu udah ketemu versi dirimu yang nggak perlu validasi dari siapa-siapa. Dan itu balas dendam paling elegan. Bukan marah, bukan ngehina, tapi nggak peduli. Jadi, buat kamu yang lagi ngerasa hancur hari ini, ingat, kamu nggak rusak. Kamu cuman lagi dalam proses ditempa. Dan dari api itu, kamu bakal keluar lebih kuat dari sebelumnya. Bukan karena kamu lupa, tapi karena kamu akhirnya belajar. Harga diri itu nggak diukur dari seberapa banyak kamu rela menderita buat seseorang, tapi dari seberapa berani kamu berhenti menderita buat orang yang nggak layak. Jadi, tarik napas, matikan layar, dan mulai hari ini, jangan jadi korban lagi, jadi arsitek hidup kamu sendiri. Karena kamu layak punya damai, bukan dari mereka, tapi dari diri kamu sendiri. Kalau kamu ngerasa ini ngasih kamu kekuatan, jangan lupa subscribe, biar kita terus jalan bareng lewat video-video berikutnya. Karena healing itu nggak harus sendirian. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.